Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dani Rohendi, nomor induk mahasiswa 2561016, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar IKIP Siliwangi. Pada video ini, saya akan memaparkan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah Proyek Penyusunan Proposal dan Instrumen Penelitian dengan tema permasalahan pembelajaran SD dan solusinya melalui penelitian mixed methods. Permasalahan yang utama yang saya angkat adalah miskonsepsi siswa mengenai dampak perubahan populasi dalam rantai makanan. Masalah ini ditemukan pada siswa kelas 5 SDN 251 Jamika, Kota Bandung dalam pembelajaran IPAS pada topik ekosistem. Berdasarkan asesmen yang dilakukan, terdapat beberapa pola miskonsepsi yang cukup kuat. Pada konsep pengurai, hanya 41,18% siswa yang menjawab benar, sementara 34,31% keliru memilih rumput sebagai pengurai. Pada konsep keseimbangan ekosistem, 25,49% siswa memilih jawaban yang bukan merupakan dampak langsung dari hilangnya predator. Data ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami ekosistem sebagai sistem yang saling bergantung, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembelajaran IPAS fase C. Untuk memahami miskonsepsi ini secara utuh, saya menggunakan pendekatan mixed methods. Pendekatan ini memungkinkan saya memperoleh data kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar miskonsepsi terjadi, dan data kualitatif untuk menjelaskan mengapa siswa berpikir demikian. Pertanyaan penelitian yang digunakan adalah, pertama, pertanyaan kuantitatif. Seberapa tinggi tingkat miskonsepsi siswa kelas 5 terkait rantai makanan dan efek berantainya? Yang kedua, pertanyaan kualitatif. Apa saja faktor konseptual dan pengalaman belajar yang menyebabkan munculnya miskonsepsi tersebut? Desain yang saya gunakan adalah explanatory sequential, yaitu desain yang dimulai dengan pengumpulan data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif untuk menjelaskan temuan awal tersebut. Pada tahap kuantitatif, saya menggunakan tes diagnostik rantai makanan yang diberikan kepada seluruh siswa kelas 5. Hasil tes ini membantu mengidentifikasi pola miskonsepsi yang muncul pada data numerik. Selanjutnya, pada tahap kualitatif, saya memilih 6-8 siswa dengan skor terendah untuk dilakukan wawancara klarifikasi jawaban. Wawancara ini bertujuan menggali alasan siswa memilih jawaban tertentu dan bagaimana mereka membangun konsep tentang ekosistem. Integrasi data dilakukan pada tahap interpretasi. Data kuantitatif memberikan gambaran umum tentang jenis miskonsepsi yang muncul, sementara data kualitatif menjelaskan alasan di balik pola tersebut. Misalnya, anggapan bahwa rantai makanan adalah hubungan linear, bukan sistem yang dinamis. Berdasarkan hasil integrasi kedua data tersebut, saya merekomendasikan model pembelajaran role-playing dinamis sebagai solusi pembelajaran. Dalam kegiatan ini, setiap siswa memegang kartu peran seperti tumbuhan, belalang, katak, atau ular. Ketika satu populasi berubah, siswa harus menyesuaikan skor populasi mereka secara cepat. Melalui simulasi ini, siswa dapat melihat langsung efek langsung dan efek berantai, sehingga miskonsepsi dapat diperbaiki secara lebih efektif. Selain topik rantai makanan, terdapat beberapa materi IPAS lain yang juga sangat cocok diteliti menggunakan mixed methods. Di antaranya adalah pembiasan dan pemantulan cahaya, perbedaan gema dan gaung, proses fotosintesis, klasifikasi biotik dan abiotik, serta analisis dampak perubahan lingkungan. Pada materi-materi tersebut, mixed methods dapat membantu menjelaskan baik tingkat kesalahan konsep maupun penyebab kesalahan tersebut. Demikian pemaparan rancangan penelitian mixed methods untuk ujian akhir semester ini. Saya berharap desain explanatory sequential mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan solusi pembelajaran yang tepat sasaran. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.